Tuhan. Ketika dia usia 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 2 tahun, ya itu firman semua. Gitu. Itu konsekuensinya, kan? Karena dia itu adalah Tuhan. Nah, ini kalau kita bahas lagi usia TK aja repot lagi nanti dibahas. Oke lah, Ya, lanjut. bedanya gini loh ya. Sebab segala Ya, firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Sayangnya mereka di sini menolak orang Israel. Aku diutus hanya untuk Bani Israel. Menolak, ya tidak ada yang hafal. Kalau Rasulullah, aku menerima wahyu telah aku sampaikan. Karena Rasulullah diterima, maka dihafal, makanya ratusan yang hafal di antaranya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Said, Amr bin Fahiro, Arqam bin Abi Arqam, Abu Salama, Ja'far bin Abi Thalib, Khotib bin Amr, Jubair bin Awam, Tolha bin Ubay bin Ubaidillah, Abdullah bin Abu Bakar, Abu Ayyub Al Ansori, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Rawaha, Muad bin Jabal, Muakib bin Abi Fatimah. Ini ratusan yang hafal. iya, Sehingga surat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai terakhir utuh sampai sekarang. Wong dihafal. Dan juga dijamin oleh Allah, dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah juga yang menjaga. Bagaimana caranya Allah menjaga Al-Quran? Dengan cara mudah dihafal. Mulai dari anak TK, anak SD, anak SMP, SMA, orang berkumis, nenek-nenek, orang buta. Hafal. Kenapa kok dihafal? Tata kok mudah mereka? Karena janji Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran. Aku juga menjaganya. Dengan cara mudah dihafal. Bukan cuma orang normal, orang buta loh bisa menghafal. betul. Anak kecil loh bisa. Iya, tapi saya apresiasi juga sama Bang Kem bahwa Bang Kem tadi sudah jujur, saya tidak bisa menemukan dan tidak tahu. Itu kita apresiasi buat Bang Kem, teman-teman ya. Dibandingkan teman-teman yang lain memaksakan diri untuk menjawab, padahal memang jawabannya nggak ada. Itu. Dan Bang Kem tadi sudah mengakui bahwa saya tidak tahu dan saya tidak temukan seperti itu. Mantap. Nah, ini baru Bang Kem diskusi. Nah, berbeda tadi Bang Kem yang Bang Kem DM saya kan, gitu. Gini-gini ya pokoknya gitulah. Hanya kita berdua aja yang tahu. Saya tidak perlu bahas di sini. Itu. Jadi konteks diskusi di Komal saya seperti ini Bang Kem. Tanpa harus menyentuh keimanan, tanpa harus menyerang keimanan seseorang gitu. Kurang lebih Bang Kem. Gimana Bang Kem? Mungkin mau ditambahkan ada Apa ini, Bang? pesan-pesan ya yang tadi. Ya, maksudnya ya gini, Berarti memang ya meskipun gimana? yang di bawah-bawah ini pun juga kan harus ayolah kita berdiskusi, itu kan bukan menghujat ataupun menghakimi ya. Tapi Iya, coba kita simak tahu. baik-baik gitu loh. Jangan jangan suka, maksudnya kita kan sesama manusia ya, meskipun kita Aman, berbeda aman. pendapat, bukan Betul, berarti aman. kita harus saling ya saling menjelekin gitu loh. Karena bagaimanapun Ya, kan kita harus aman kok, melihat kita aman. masih berada di dalam satu bangsa gitu. Betul, betul, Perbedaan aman. boleh boleh ada, ya keyakinan juga boleh ada, tetapi kan kita masih tetap satu anak bangsa. Jadi kita Betul. harus tetap saling mengasihi. Itu aja sih. Kalau Bang Kem dari tadi menghujat, nggak mungkin Bang Kem sudah di sini. Pasti saya sudah campakkan. Gitu. Karena saya akan campakkan orang bagi orang yang Iya, menghujat. karena kan Gitu Bang Kem. Bang Inspirasi Itu kalau juga saya. selalu mengajak terus kayaknya nih. Nggak masalah. Kenapa? Karena yang namanya saya pribadi mengajak Bang Kem karena saya pribadi melihat Bang Kem ini ada di sisi lain masih bisa kita benerin Nah, gitu. Masih boleh ada sesuatu yang kita sharingkan ke Bang Kem. ya. Gitu loh. Tanpa harus mengganggu atau seperti apa. Kenapa? Karena bukan hanya satu orang yang saya temukan seperti Bang Kem kan. Gitu. Saya takut gitu kan. Jangan sampai menyerang keyakinan apa segala macam, tidak. Karena di sini yang kita buka
datanya adalah data dalam Bible, nggak ditambah-tambahin atau dikurangin. Itu, Bang Kem. Tanpa harus Iya, iya, mengganggu betul. yang lain. Kan seperti yang saya bilang waktu pertama kali saya diajarkan, saya bilang kan kita di sini kan bukan untuk menghujat atau sama atau apapun Yes, itulah ya. Kita kan saling berdiskusi. Itu. Itu sih seharusnya kan diskusi buat menambah wawasan, menambah pengetahuan kita gitu. Itu. Itu sih, Bang. nggak apa-apa Bang Kem. Yang penting yang kita harapkan adalah bagaimana dalam perdiskusian ini tanpa ada penghujatan, tanpa ada penghinaan ataupun menyerang individu Betul. gitu. Ya, walaupun diskusi gontok-gontokan itu sesuatu hal yang biasa. Wajar, kita juga di sekolah dulu pernah begitu kan. Yes, betul, betul, betul. Setidaknya Iya, dengan edukasi seperti ini, dengan diskusi seperti ini menambah edukasi untuk teman-teman yang ada di bawah, supaya cakrawala betul, berpikir betul. teman-teman yang ada di bawah itu lebih maju sedikit, gitu. Iya, setuju, Lebih maju setuju. satu demi satu gitu, Bang Kem. Jadi kalau Iya, saya siap. sih mikirnya gitu, Bang Kem ya. Siap, Berbeda siap. dengan ada seseorang, berbeda dengan ada seseorang ketika kita berdialog sama mereka, apapun pertanyaannya pasti jawabannya akan mengarah satu jawaban, yaitu Yohanes 13:13. Kenapa kamu menganggap dia Tuhan? Ya, karena ada jawabannya Pak Ustadz di Yohanes 13:13. Gitu. Apapun Oke. pertanyaannya pasti jawabannya Yohanes 13:13. Nah, kebetulan orangnya ada di sini. Oh, oh, Alfa dan Omega, akulah awal dan akhir. Alfa dan Omega, Wahyu. Yohanes 13 ayat 13. Jadi nah Yohanes kan? 13 ayat 13. Jadi nggak perlu lagi Ya udah, dibantah. oke, Bang, saya izin turun dulu ya. Udah jam 11 ini, besok mau kerja lagi. Siap, Bang Gem. Siap. Terima kasih, Bang Gem, sudah Ya, hadir. siap. Makasih. Lain kali kalau ada Sama-sama. waktu lagi mampir ya. Sama-sama, Bang Gem. Siap. Terima kasih banyak. Ya. Jangan bosan mampir-mampir, Bang Gem, ke sini. Oke, lanjut. Pakai pas. Oi, pakai pas. Ayo, Kepas sendirian, tak takut-takutin, ayo. Jelaskan Yohanes 13 ayat 13. Kamu yang menyebut aku guru dan Tuhan, akulah yang kamu sebut itu. Apalagi? Walaupun ceritanya ayat itu salah. Di mana salahnya? Host, tunggu dulu supaya jelas. Salahnya di mana? Masalahnya di mana? Masalahnya banyak, pakai pas. Ustaz Alif Ya, Bang, tampil lagi. kan udah saya Masalahnya bilang. banyak. Itulah ayat sakti bahwa nggak bisa dibantah bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nggak bisa dibantah. Lah, Kepas, kamu lupa ya tadi. Lanjut, Pak Prabowo juga Tuhan kok. Hah? Pak Prabowo juga Tuhan tadi, katanya sama aja itu gelar Tuhan itu. Tuhan. Kalau Pak Prabowo mana nih sekarang? Ya Pak Prabowo, Pak Jokowi, atau presiden-presiden, atau penguasa. Pokoknya yang berkuasa itu Tuhan katanya. Tuhan bukan Tuhan, beda. Nah, Mana ada manusia Tuhan? Lah tadi kan katanya Tuhan juga. Lupa tadi kawan Kristenmu yang ada tadi di atas. Si Mana? Tokmen. Mana? Jadi gini, Gimana? mana ada itu? Ya udah, sekarang kembalikan lagi ke ayat. Maksud di ayat Yohanes 13 nomor 13, Yesus sebagai Tuhan itu maksudnya apa coba? Saya ingin tahu. Karena begitu banyak Yesus membuat mujizat, maka terheran-heranlah semua yang mengikuti dia. Maka terlontarlah kata-kata itu. Kamu sudah mengatakan demikian, akulah Tuhan. Jelaskan. Kok jadi gini ngarangnya? Astagfirullahaladzim. Kadang-kadang Kepas ini ngelucunya terlalu dipaksakan. Padahal ya, itu konteksnya tentang Tuhan.
Sampai berikutnya, ini Yesus katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Itu ayat berikutnya mengatakan tentang Tuhan, bukan Tuhan. Cuma kalau Kristen masuk di doktrinnya, oh Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau kita tanya kepada orang Kristen, pasti Yesus itu sebagai Tuhan. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus siapa Tuhan? Bapa yang di langit. Di mana dalilnya? Yohanes 11:25. Kena copyright saya sama Ustaz Tahta. Itu bedanya. Padahal di situ sebagai Sayyid atau penghormatan panggilan sebagai Tuan. Makanya engkau memanggil aku guru, rabi, dan tuan atau Sayyid. Bukan sebagai Tuhan. Nah coba, Anda baca Yohanes 13 nomor 13. Dilanjutkan ke 16. Apa maksudnya di situ? Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, demikian juga seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Itu maksudnya. Konteksnya sebagai tuan gitu. Kalau Anda katakan itu sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, jadi ada berapa Tuhanmu sekarang? Kita obrolan santai aja lah. Kan udah saya bilang Pak Ustadz, Gimana? Kita ngobrol santai aja. Allah itu satu, Terus? gitu. Allah itu satu, apa lagi yang mau diperdebatkan? Nggak ada yang Enggak sebenarnya kita debat. perdebatkan. Ya udah. Yesus itu siapa? Tuh, saya buat tuh. Itu Apa? saya buat tuh. Buat apa? Bahwa Yesus itu Tuhan, itu saya buat tuh. Yesus itu Tuhan. Maksud Tuhannya itu apa di situ? Gelar Tuhan untuk Yesus itu maksudnya apa? Ini apaan coba? Ini iya. Eh. Kamu yang menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Kan jelas Pak Ustadz, apalagi mau diperdebatkan? Bukan Tuhan, Tuhan. Tuhan bukan Tuhan. Kalau ada terjemahan lama sebagai Tuhan maksudnya gimana? Terjemahan Berarti lama. orang dulu dia belum menuhankan Yesus, masih menuhankan Yesus. Bukan, ini kan Pak Ustadz. Enggak, Gimana? aduh gimana ya mau menjelasannya ya. Enggak, di dalam kitab Anda, buka ya, coba buka. Itu kan kau buka itu tuh. Coba lihat ke atas, beberapa versi terjemahan. Ada nggak yang memanggil sebagai Tuan atau junjungan? Ada nggak? Ada. Itu maksudnya gelar kehormatan kepada seorang yang dihormati. Tuan, Tuan Takur, monggo Tuan. Itu juga dulu di dalam film-film kolosal di Indonesia juga dipanggilnya sebagai Tuan, kayak gitu, kepada raja. Tuanku Imam Bonjol, itu maksudnya kehormatan. Di situ menggunakan kata kurios, bukan theos. Kepada manusia itu maksudnya Tuan, gitu loh. Jadi gimana ini? Ya itulah kalian korban terjemahan. Kan ya kalau korban Jadi kenapa gimana nggak ini? dihapus gitu loh. Masalahnya kan begini Kasihan Pak Ustadz. Aku kasihan jadinya. Aduh. Ya, cobalah. Di dalam bahasa Arab itu terjemahannya begini. Antum tad'unani sayyidan wa mu'alliman. Seorang sayyid. Sayyid itu panggilan kehormatan kepada seorang utusan. Nabi Muhammad juga sallallahu alaihi wasallam dipanggil sayyid. Makanya kami mengatakan Sayyidina Muhammad. Itu lumrah, maksudnya tuan, kehormatan kepada seorang utusan. Tapi kalau Kristen itu dibasuhkan terjemahannya ke dalam doktrin, dijadikan sebagai Tuhan. Itu masalahnya. Kalau Anda lihat beberapa versi terjemahan, itu sebagai junjungan, gelar kehormatan. Ada lagi terjemahan lama sebagai Tuan, ada lagi itu maksudnya. Bahkan di dalam 16-nya dikatakan, itu kan masih Yohanes 13, itu berkaitan dengan Tuan.
seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Itu masih perkataan Yesus. Paham nggak di situ? Ya pada intinya ya gitulah Pak Ustadz. Pokoknya saya masih percaya lah Yesus itu Tuhan. Ya udah. Kalau kau masih. Nah, kalau Yesus sebagai hamba Tuhan, kamu percaya nggak? Iya. Gimana tuh? Hamba Tuhan. Pak Kipas. Kitanya hamba Tuhan, gak Yesus. Yesus sebagai hamba Tuhan. Kita Nah, kan? manusianya Pak Ustadz hamba. Kalau Yesus sebagai hamba Tuhan nggak percaya, Makanya ada padahal lagunya. ayatnya ada. Hati sebagai hamba yang Menyanyi. taat dan setia Nih, padamu Bapa. nih. Kan artinya buka itu ya. manusia Pak Ustadz. Kalau Yesus Lah juga iya, memang manusia dia itu. Dia itu Matius. Tuhan. Itu kan buat Anda. Yesus itu sebagai Tuhan. Nah ini, aku udah santai lagi nih. Tenggorokanku sampai sakit tadi. Nih, ini apa perikopnya di sini? Coba tengok perikopnya Pak Kipas. Itu tulisannya Kamu apa? percaya nggak? Kepas, ini kitabmu loh, bukan kitab saya. Itu tulisannya apa Pak Kipas? Yesus hamba Tuhan. Percaya? Ya pada waktu itu Yesus kan masih di bumi. Lah, yang tadi Yohanes 13 emang di mana dia? Waktu dia menyampaikan Yohanes 13:13 memang bukannya di bumi Pak Kipas. Iya, tapi kan begini. Gimana? Jadi main begini lagi. Berarti kan kita dari kemarin kita sudah diskusi bahwa daging itu kan daging manusia, tapi keilahiannya kan di surga. Ya udah, berarti Yesus yang di bumi bukan Tuhan kan? Wah, nggak bisa lah, nggak. Saya bilang Lah. nggak Tuhan, dia Tuhan. Nah, terus Oh, di sini dia sebagai hamba Tuhan. Perikopnya situ salah Ustaz Alif. Waduh, yang bikin perikop ini kurang ajar berarti. Harusnya di situ tertulis Yesus Tuhan, bukan hamba Tuhan. Ini dikatakan. Nah, ini menurut Sang Pencipta langit dan bumi, makanya di sini bunyinya, ya bunyinya nih. Kata si Natalia, Yesus kan mengosongkan dirinya menjadi Mesias. Nah, menjadi hamba. Dia kan mengosongkan dirinya menjadi Lah manusia. iya, mengosongkan dirinya dan dia menjadi hamba kan? Iya. Ya benar, berarti hamba Tuhan, bukan Tuhan, kosong Tuhannya. Ayo. Nih, diserunya. Ini kata Tuhan loh, kata Sang Pencipta langit dan bumi. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Di sini coba, yang berseru siapa, yang diseru siapa, Kepas? Ya tapi dia kan tetap firman Allah. Yang diseru siapa, yang menyeru siapa? Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Nah, yang Aku berseru akan di sini, menaruh yang kasih. berkata lihatlah. Ini siapa yang berkata ini? Allah. Nah, hambanya di sini siapa? Yesus. Ya udah, berarti Yesus hamba Allah, betul? Iya, tapi kan dia mengosongkan dirinya. Lah iya, bukan Tuhan, makanya dia jadi hamba kan? Kan keilahiannya di surga, Pak Ustaz. Lah iya, di bumi ini, makanya dia bukan Tuhan kan? Iya, setelah dia naik ke surga. Jadi gini, Yesus itu nggak sama Apa? seperti kita, Pak Ustadz, seperti kita manusia. Iyalah, Dia kita main sendiri. TikTok, dia enggak. Belum ada masanya juga. Kalau dia main Enggak. air tadi udah Bukan dibahas. itu.
bukan ke situ apanya Pak Ustadz arahnya. Apa? Kemana? Jadi Yesus itu ya bukan sama seperti kita manusia. Nanti dibilang Yesus kok makan ikan goreng, katanya lagi. Udah, nggak usah dibawa kemana-mana. Jangan kau fitnah Yesus. Di sini Yesus sebagai hamba Tuhan, Anda setuju atau tidak? Ya udah tertulis begitu gimana lagi? Ya udah, kalau hamba Tuhan berarti bukan Tuhan, betul? Iya, tapi kan Yesus, keilahiannya kan kau pakai tapi-tapi lagi kayak Patile aja kau zaman TPRI dulu. iya, itu kan dia kan mengosongkan dirinya, Pak Lah Ustadz. iya, kosong dia hamba. Hamba berarti bukan Tuhan. Gimana sih? Hanya saya bilang kan bingung kan orang Pak Ustadz bingung kan kalau saya nggak bingung. Oh, kamu nggak bingung? Hamba Tuhan ini Tuhan atau bukan? Saya tanya sama Pak Ustadz, yang bertanya siapa? Yang bertanya ini yang bingung. Kalau kita kan udah percaya. Nah, ya udah. Kamu bingung nggak? Kamu bingung nggak? Saya nggak bingung Pak Ustadz. Oke. Itu kan Kalau kamu esai nggak dia. bingung, kalau kamu nggak bingung, Misalkan. pelan-pelan. Kalau kamu tidak bingung, yang berseru siapa, yang diseru siapa? Nah, nanti kembali lagi tuh pertanyaan Pak Ustadz ke Loh, ini pertanyaan katanya kau nggak bingung. Iya, enggak. Tadi kan dari tanya Pak Ustadz itu. Nah, ya, Kembali- jawabannya apa? Jawabannya apa? Iya, itu Trinitas. Allah Bapa Putra dan Roh Kudus. Kenapa jadi Ya, hamba itu kan putra. Trinitas, kawan? Enggak, gini, Pak Ustadz. Kacau kau ini. Hamba itu kan putranya. Bentar. Yang berseru siapa, yang diseru siapa? Jawab dulu. Yang berseru itu Yesus. Kenapa jadi Yesus? Kan yang berseru. Lihatlah, yang berkata lihatlah. Ini siapa? Allah. Bapak kan? Bener nggak? Iya, benar. Bapak itu. Ah, Elohim Yahweh. Itu hambaku. Yang jadi hamba Allah di sini siapa? Yesus. Berarti Yesus adalah hamba. Hamba Allah. Berarti hamba bukan Allah, betul? Terus Pak Ustadz. Ya? Oke. Hamba Allah berarti bukan Allah, betul? Hamba Tuhan berarti bukan Tuhan, betul? Konsepnya nggak begitu Pak Ustadz. Kok jadi konsepnya nggak begitu? Maunya gimana coba? Maunya gimana Itu coba? kan Trinitas. Enggak gini Pak Ustadz. Itu kan Trinitas. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di mana di sini Trinitas? Ya, itu kan hamba itu kan putranya. Hamba di sini, oke. Menurut kau hamba di sini Tuhan atau bukan? Pada waktu di bumi dia Iya, manusia. manusia. Hamba kan, bukan Tuhan kan? Iya, tapi keilahiannya nggak hilang gitu Iya. Pak Ustadz. Orang hamba Tuhan kok. Katanya tadi kosong, mengosongkan diri. Iya. Nah, berarti dia hamba, Makanya bukan Tuhan kan? keilahiannya di surga. Lah iya. Makanya dia itu seorang hamba, betul? Iya. Kata Yesus, seorang hamba sama nggak dengan Tuhannya? Yohanes 13:16, kata Yesus, seorang hamba dengan tuannya sama atau beda? Pak Kepas, kalau menjawab, lepas dulu doktrinnya, Pak Kepas. Jangan pakai doktrin. Karena Bible-nya Pak Kepas di sini tertulis. Jangan pakai doktrin jawabnya. Iya, kan saya jawab tadi itu. Kan saya bilang, itu satu kesatuan, Pak Kok jadi Hos. Maksudnya apa satu kesatuan? Maksudnya Bapak ini jadi hamba? Wih, malah merendahkan Tuhan kau ini. Enggak lah, Nggak enggak, takut Pak Kepas sama Tuhan ini, Bah. Jadi Di sini ini dikatakan, lihat ya, Yesus hamba Tuhan. Ada hamba, ada Tuhan. Menurut Yesus, posisi hamba dengan Tuhan sama atau beda? ya,
Ya beda lah, Ya hamba sama sudah. Tuhan beda lah. Beda kan? Hamba bukan Tuhan, betul? Pada iya Eh, keilahiannya eh, kan di surga Pak Ustadz. Lah Ini kan iya, kata-kata jawab yang kan ketika aja. Yesus turun. Jawab aja. Hamba bukan Tuhan, betul? Iya, pada Tuhan Yesus bukan turun. hamba, betul? Iya, Nah, sudah. Yesus hamba, Bapa Tuhan. Berarti beda. satu Selesai. kesatuan itu. Ya, balik lagi. Ya sudah Kok malah Pak jadi Kepas, satu saya kesatuan. Aduh, saya ya sapa dulu Allah. Pak Kepas. Pak Kepas saya sapa dulu, izin Pak Kepas. Bang Yuel, monitor Bang Yuel. Selamat tengah malam Bang Yuel. Bang Yuel monitor Bang Yuel. Bang Yuel monitor. Ya, Assalamualaikum. Aduh, udah disapa-sapa. Saya orangnya gitu Bang Noel. Orangnya cekatan, langsung cepat. Kalau nggak menjawab. Bang Arpan, monitor Bang Arpan. Bang Arpan, monitor. Oke, nggak menjawab. Raja Izin Bang, saya tanya turunin. lagi jawab namanya. Raja tanya lagi. Raja tanya, selamat malam, abangku. Selamat malam Bang, Indonesia menang 1-0 Bang lawan Thailand. Informasi aja. Oma, Siap. agak lain kok Bang. Informasi aja Bang. Kita kan harus Oke, terima nasionalis. kasih informasinya. Mantap. Mantap. Semoga Indonesia 3, Thailand 1 ya. Itu berdasarkan Jadi data tiga. 1-0 tadi Bang. Data tadi, data. Iya. Babak pertama Bang. Oke. Ini Bang Raja tanya, seingat saya Kristen juga ya, Bang Raja tanya ya. Seingat saya ya. Betul, dari kandungan Bang. Wih, mantap. PD. Ini baru PD. Teman Kristen harus PD. Mantap. Pak Didit, selamat malam Pak Didit. Sehat Pak Didit. Annyeonghaseyo, selamat malam. Oma, pakai anjing asio, wah agak lain. Nanti kalau saya pakai assalamualaikum dimarahin orang kan. Iya, mantap. Terima kasih Selamat Pak malam, Didit. sehat. Selamat malam. Lanjut Pak Didit. Tapi bukan Ustadz Alif, berarti silakan Ustadz selamat Alif. tengah malam ya. Siap. Saya Selamat malam. lanjut lagi memperkuat dan ini ya. Bahkan di sini juga dikatakan ini contoh nih. Kepas. Malam ini akan makin terguncang imanmu. KPR 3 nomor 13. Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Berarti di sini adalah Yesus hamba Allah. Kristen selama ini memang dapat pengajaran di gereja, pasti mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus ajaib, Yesus bla bla bla. Gak pernah diajarkan Yesus itu sebagai hamba. Padahal isi kitabnya mengatakan kalau Yesus itu hamba Tuhan atau hamba Allah. Nah ini repotnya di sini. Sulit sekali. Kalau masuk ranah diskusi akhirnya apa? Kawan Kristen bagaimana caranya memelintir isi ayat agar tidak kena kalau Yesus itu sebagai hamba. Cobalah kembali saja kepada ajaran Yesus dulu paling tidak. Ya pas monitor. Ini host tanggung jawab, ada tim medisnya nggak ini? Pak Kepas sudah mentok. Ustadz Alif. Oh, untuk ya semoga Mentok. sadar lah ya. Pak Kepas mentok. Karena Ya. sudah diilhami dengan roh doktrin. Roh Kudusnya udah ngambek Pak Kepas. Nah, sekarang seperti yang dari tadi dibahas beberapa ayat, sebenarnya Tuhan langit dan bumi itu siapa menurut Yesus? Kan enak kalau kayak gini ya. Ini di luar doktrin Kristen ya, tapi pengajaran Yesus. Ya ini kata Yesus kan.
Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu Bapa, bukan Yesus. Tapi kalau Kristen menjelaskan pasti Tuhan langit dan bumi itu Yesus, meyakininya. Padahal menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu adalah Bapa. Lalu Bapa ini siapa? Bapa ini adalah satu-satunya sesembahan yang benar. Menurut Yesus lagi. Bukan menurut saya, bukan menurut Kepas. Tapi anehnya, kawan-kawan Kristen banyak menyangkal pernyataan Yesus seperti ini. Seorang hamba Tuhan kok dipanggilnya Tuhan. Yesus di hadapan Bapa sebagai hamba. Bapa di hadapan Yesus sebagai Tuhan. Beda posisinya. Ya, silakan yang mau menanggapi dari Kristen. Oke bang, gini. Kami bang ya memang Kristen ini dibagi beberapa dogma ya. Tapi kalau di kami, Yesus Kristus adalah Tuhan kami, perantara kami dengan sang sumber itu bang. Kami mengatakan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan selalu kami berdoa kepada sang sumber. Dan ditutup dengan doa ini kami alaskan berdasarkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, perantara kami dengan Sang Bapa itu. Itu bang, terima kasih. Ya, maksudnya gimana? Anda malah mengatakan Yesus itu sebagai Tuhan? Iya bang, kita kan melihat sang sumber itu tidak bisa, tidak real. Sang sumber itu tidak nyata, tidak nampak, Loh? tidak bisa dilihat, tidak bisa didekati. Tapi Ya, melihatnya yang melalui tidak Kristus, bisa Bang. dilihat, yang tidak nampak itu Tuhan sesungguhnya atau bukan? Sang sumber bang, sang sumber itu. Iya, yang disebut Bapa kan? Sang Bapa. Iya. Sang Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya juga tidak bisa didengar, betul? Tidak bisa bang. Nah, Sang Bapa ini menurut Yesus Tuhan atau bukan? Ya sang sumber itu bang, Tuhan. Tuhan. Lalu menurut Bapa, Yesus ini hambanya atau bukan? Kami bang, perantara Menurut kami dengan Bapa, menurut Sang Bapa. Anaknya bang, kalau di kami itu anaknya. Lah tadi hambanya, kan tadi udah dibahas kita bang. Yesus itu apa? Gembala, Roh Kudus, dan lain-lain. Ya, banyak gelarnya bang. Ya, di Kan sini, kita udah bahas dari tadi. Ini pernyataan Yesus. Pernyataan Yesus, Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Pernyataan Bapa, Yesus itu adalah hambanya. Ya selesai kalau begitu. Jelas, ringkas, padat. Anda setuju atau tidak? Terguncang Kepas. enggak terguncang bang. Banyak Roh Kudus mengitari Bukan saya, itu Bang. si Kepas tadi dia udah. Menurut Sang Bapa, Yesus itu adalah hambanya. Ada setuju atau tidak? Sepakat bang, sepakat. Yang abang katakan sepakat. Oke. Dan menurut Yesus, Bapa itu adalah Tuhan. Anda setuju? Oke, sepakat. Ya sudah. Lalu Anda tadi menjelaskan siapa Tuhan itu? Sang sumber itu bang, kami tidak dapat melihat. Bukan tapi Yesus kami- kan? Mungkin ya bang ya. Iya bukan, benar. Udah jujur aja mau bilang bukan kok nggak jadi. Banyak anak-anak soalnya bang ya. Jadi gini bang ya. Siap. Kalau saya katakan bang ya, saya Kristen bukan ujung-ujungnya Yesus datang kepada saya adalah Tuhanmu, tidak. Saya berdasarkan pelajaran. Lah iya, pelajaran yang dari mana yang kau ambil? Kau ambil dari mana? Dari orang tua, dari Iya. guru, dari pendeta. Nah, itu dia. Tapi saya lihat mendekati bang dengan yang di hati saya, gitu loh. Sang sumber itu punya anak, bisa. Prinsip saya gitu bang. Penguasa Yesus Kristus di dunia, percaya, gitu loh bang. Ya, yang di dunia yang bernama Yesus ini
Dia itu manusia atau bukan manusia? Manusia, Bang. Nah, dia manusia. Manusia ini hamba Tuhan atau bukan? Hamba Tuhan, Bang. Hamba Tuhan. Ya sudah, kenapa kau tuhankan? Loh, karena tidak ada satupun sampai ke Bapa di sorga tanpa melalui Yesus Kristus, Bang. Dia katakan begitu. Lah, iya, tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Bukan berarti menuhankan Yesus. Seorang penguasa, Bang, ya, dia tidak pernah mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku. Tidak ada, Bang. Lah iya, ngapain kau sembah? Kita lihat dari mujizat yang dilakukan, perbuatannya, itu loh, Bang. Mukjizat yang dilakukan itu untuk membuktikan bahwa dia itu utusan Tuhan. Bukan untuk disembah. Salah alamat ente kalau mukjizat yang dilakukan oleh Yesus tujuannya agar Yesus disembah. Salah. Para nabi itu semuanya bermukjizat. Bukan hanya Yesus. Tapi tidak ada pun yang Nabi yang mengatakan, Bang, di dunia ini, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Cuman Yesus Kristus yang berani mengatakan seperti itu. Ya, terus kenapa kalau Yesus berani bicara seperti itu? Karena realita, Bang, dia berani mengatakan itu. Iya. Itu begini, Bang, ya, satu waktu Pontius Pilatus mengatakan tidak ada satupun kesalahan pada orang ini. Saya tidak berani. Enggak, jangan kemana-mana dulu. Maksudnya apa tadi sebelum Abraham jadi aku telah ada itu maksudnya apa? Yesus Kristus berkata seperti itu. Iya, dia bilang seperti itu, lalu apa disimpulkannya? Bahwa dialah segala-galanya, Bang. Masa orang bilang kayak gitu dibilang segala-galanya? Amsal 8 dari 20 sampai 30. Di situ Salomo berkata, aku sudah ada sebelum bumi diciptakan. Lebih hebat. Ibrani 7 dari 3 sampai ke 5, Melkisedek malah lebih hebat. Hidupnya tidak berayah dan tidak beribu, tidak berkesudahan. Melkisedek lebih hebat dari Yesus. Kalau Yesus cuma mengatakan, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Beraninya cuma sampai Abraham. Sama kakeknya Abraham masih kalah. Karena dia cuma tandingannya sampai Abraham. Abraham, Musa, Moses, sampai Nabi Elia, Bang, yang kita tahu Nabi Elia yang diangkat ke Tuhan sama sampai ke langit, tidak pernah mengatakan tidak ada satupun sampai ke Bapa tanpa melalui aku. Jelas mengatakan. Bang, Yesus itu kan di situ jadi perantara. Coba sekarang pelan-pelan begini. Nabi Musa mengajarkan, nabi-nabi yang lain mengajarkan. Lalu mereka mengajarkan bagaimana bertobat. Orang yang bertobat itu diselamatkan. Berarti sampai juga kepada Bapa. Ini cuma tentang diksi aja yang dipilih. Anda paham nggak? Ketika orang berdosa, lalu dia bertobat, dosanya diampuni oleh Tuhan. Dan dia selamat, dia masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Berarti sampai juga ke Bapa. Ini tentang bahasa aja sebenarnya. Bahkan di situ posisinya Yesus itu sebagai jalan. Aku belum tutup kamera ya. Gitu kawan. Ya, terlalu dipaksakan kalau Anda mengatakan dengan kalimat aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Padahal kalau kita lihat versi terjemahan yang lengkap, aku adalah jalan untuk menuju ke Bapa. Maksudnya apa? Yesus itu membimbing manusia agar selamat di perjalanan hidupnya. Dia kembali ke tempat yang abadi itu di surga. Ikuti ajarannya, bukan dituhankan. Ikuti jalannya. Memang para nabi itu adalah jalan, pembimbing. Ikuti ajarannya, bukan dituhankan. Nabi Muhammad juga sama.
Surah Asy-Syu'ara ayat 52, 53 dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau petunjuk jalan menuju jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Kata Allah, wa ani buduni hada siratum mustaqim. Dan kepadakulah kalian menyembah, inilah jalan yang lurus. Makanya para nabi itu dikatakan, wal Qur'anil hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad salah satu dari utusan Tuhan, ala siratim mustaqim, yang berada di jalan yang lurus. Semuanya berada di jalan yang lurus, mengajak manusia sampai kepada Sang Pencipta, yaitu masuk ke surga. Ya gimana bang ya, itu kan tentang hati seseorang bang ya. Ya kalau masalah srek mah lain cerita, Bang. Ini kita yang lagi bahas itu data. Betul, data bang. Logikanya gini bang ya, sang sumber itu Yesus Kristus. Kita melihatnya dengan Yesus Kristus bang ya. Soalnya Pak, waktu Musa bertanya di Gunung Sinai bang ya, siapakah engkau? Sang sumber itu mengatakan, aku adalah aku. Tidak ada nama sama sekali bang. Jadi penjelasan bahwa nama Tuhan itu di kami bang ya, mohon maaf, kita garis bawahi dulu bagi Kristus. Nama Tuhan yang sebenarnya yang di kami itu Yesus Kristus. Makanya itulah bang. Soalnya sang sumber itu tidak ada nama sama sekali. Kalau di perjanjian baru bang, Allah, karena kita bangsa Indonesia, bahasanya dulu Tuhan. Mohon maaf bang ya, Allah di kejadian itu bang, itu jabatan bukan nama bang. Mohon maaf aku bilang. Ya, bukannya sang sumber itu disebutnya Bapak? Banyak bang, Elohim ada, El Roy ada, itu loh, banyak sebutannya. Nah, yang patut disembah itu sumber atau bukan? Sumber bang. Sumber. Kalau Yesus hanya sebatas utusan, betul? Betul. Ya Yang abang sudah. katakan tidak salah. Betul. Ya iya. Iya, yang saya katakan tidak salah. Anda pun mengakui isi kitabnya begitu. Tapi ini tentang prinsip. Karena aku sudah nyaman menuhankan Yesus. Ya ini lain cerita. Begitulah kata Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-Hijr, di dalam surah Al-A'raf, bahwa iblis berjanji di hadapan Tuhan karena dia sudah tersesat, maka iblis akan Tidak apa-apa bang ya, namanya juga prinsip hidup ya. Tapi saya bang ya, aku bilang seperti itu tadi, ajaran Yesus Kristus itu berat bang, sangat-sangat berat, gitu loh. ajaran Yesus berat. Berat bang, sangat berat. Coba orang Kristen seperti apa beratnya mengikuti ajaran Kristus, saya ingin tahu. Kalau kita mengikuti semua ajaran-ajaran Kristus bang ya, jadi dia bilang apa? Buanglah hartamu, juallah, kamu harus betul-betul suci dan tulus supaya mengikuti aku. Berat. Itu loh. Berarti nggak ada yang mengikuti ajaran Yesus itu? Ya kita manusia bang, jujur aja. Yesus juga manusia. Itu loh. Jadi nggak diikuti, ajaran Yesus itu nggak diikuti. Kalau saya pribadi tidak bang, belum sanggup saya. Terus kalau tidak diikuti apa jadinya? Minimal menjauhkan dari dosa lah bang, nggak aneh-aneh lah hidup itu aja. Minimal menjauhkan dari dosa. Contohnya, saya harus jujur pada diri saya sendiri. Saya nggak mau bang berbohong pada diri saya sendiri. Iya. Manusia paling berat adalah jujur pada diri sendiri. Seperti apa bertanya tadi. Kalau saya mengatakan Tuhan, aku bilang itu hamba. Abang mengatakan sesuai dengan logikanya abang, iya. Kalau berpikir secara logika. Minimal Anda menjauhi dosa. Oke, pelan-pelan ya. Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Ada hukum utama, ada 10 hukum prinsip. Jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Itu prinsip utama. Anda setuju di sini? Setuju bang.
Nah, Kan dua loh batu Bang ya. Ini batu ya, yang pertama yang kita bicarakan. ya, itu pun Yesus pun kan memegang prinsip itu. Berarti menurut Sang Bapa, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu menurut Bapa atau menurut Tuhannya Yesus atau menurut Tuhannya orang Yahudi. Nah, ketika Anda menuhankan Yesus, ada nggak ilah lain di hadapan Bapa? Jangan menyebut namaku dengan sembarangan Bang. Dikatakan di sini kita tidak boleh Kok memanggil menyebut nama. jangan ada padamu ilah lain di Betul. hadapanku? Orang saya lagi bahas ini kok menyebut nama. Hukum pertama Bang. Hukum kedua kan lanjut itu. Lanjut nanti. Lah iya, ini prinsipnya jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Betul nggak? Betul. Nah, sekarang berarti tidak boleh ada ilah lain di hadapan Bapa, betul? Betul. Nah, lalu Anda menuhankan Yesus, menjadikan Yesus sebagai ilah, betul? Abang mengatakan seperti itu betul. Nah, berarti Anda melanggar pengajaran Yesus dan pengajaran Sang Bapa. Ini Pak Rano, ini mantul. Berdosa nggak kayak gitu? Berdosa nggak? Kami berdoa kepada Sang Sumber. Doa ini kami tutup Iya, berdasarkan menurut Yesus Kristus. pelan-pelan, Tuhan dan Juru pelan-pelan, Selamat jangan kami. bilang berdoa, jangan pelan-pelan, jangan kaburkan. Oke, Anda kan tadi berkata minimal kami ini menghindari dosa. Ini ada dosa yang prinsip ini. Dalam ajaran Yesus dan ajaran para nabi, di dalam 10 hukum Taurat juga dikatakan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu menurut Sang Elohim atau Sang Bapa. Anda setuju bukan? Sepakat Bang, sepakat. Oke, baik. Lalu Anda menuhankan Yesus. Padahal Yesus di dalam kitabnya sebagai sang hamba. Berarti Anda menghadirkan ilah lain di hadapan Bapa. Betul? Kalau menurut seperti Abang, betul. Ya, bukan pemahaman saya. Ini berdasarkan ajaran yang tertulis di dalam Bible. Gimana sih? Ya oke lah Bang, kalau Abang mengatakan seperti itu bahwa bagaimana? Perbedaan kan sulit Bang. Lah, ini tentang data. Dalam 10 hukum Taurat Musa, the Ten Commandment, dan itu juga Yesus katakan, Yesus ajarkan, memang tidak ada Tuhan selain Dia. Hukum terutama itu kan dikatakan bahwa dari 10 hukum Taurat Musa itu kan, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Berarti jangan kau hadirkan Tuhan lain di hadapan Sang Bapa. Malah di ayat lain dikatakan, karena aku adalah sang pencemburu. Kan gitu. Nggak boleh menghadirkan Tuhan lain di hadapan Bapa. Berarti kalau menghadirkan Tuhan lain di hadapan Bapa, orang itu sudah menyekutukan Tuhan. Dia sudah berdosa kepada Tuhan. Sudah jelas ya? Jelas Bang, jelas. Saya bawa. Jelas. Nah, ketika menuhankan Yesus, sementara Yesus lain dari Bapa, maka Anda telah menyekutukan Tuhan dan Anda sedang melanggar pengajaran Yesus. Ya, nikmati aja kalau gitu. Ya gimana lagi Bang ya, itu memang ajaran dari sononya ya, sudahlah. Ya iya. Ya iya, ajaran dari sononya memang begitu. Dari nenek moyang kan. Makanya Betul. banyak Gitu, Al-Quran ya. menyebutkan kami mengikuti Tuhan yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Padahal itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Bukan mengikuti ajaran para nabi. Padahal nabi mengajarkan, semua para nabi berpesan, sembahlah Tuhan yang esa dan jauhi berhala. Jangan menyekutukan Tuhan. Baik pengajaran Yesus maupun pengajaran para nabi yang lainnya. Tetapi Anda memang sudah nikmat mengikuti ajaran nenek moyang. Ajaran nenek moyang yang sudah tergelincir dari bisikan-bisikan si penyesat. Dan lalu Anda memandang indah perbuatan itu. Benar kata Al-Quran tadi, Fabima agwaitani
la aqudanna siratal mustaqim. Atau di ayat lain dikatakan la ujayyinanna, akan aku pandang indah perbuatan-perbuatan yang maksiat kepada Tuhan. Yaitu dipandang nyaman, bagus, udah. Itu tandanya dia sedang dalam buayan bisikan si penyesat. Ya, kalau seperti ini bang ya, endingnya nanti kalau kita setelah mati aja bang, kita lihat apa yang kita alami, itu aja. Ya iyalah. Kalau sudah dalam mati, aku bilang tadi gini bang ya, soalnya kami memandang sang sumber itu, melihat sang sumber itu melalui Yesus Kristus, itu loh. Ya nggak kami, apa-apa. itu loh. Iya, melihat sang sumber itu melalui Yesus, oke, karena Yesus yang mengajarkan. Tapi masalahnya justru kenapa yang dilihat ini malah yang disembah? Karena Yesus berkata, melihat aku sama dengan melihat Bapa di surga. Dia mengatakan seperti itu bang. Iya, kayak gitu. Tapi bukan berarti dia itu dituhankan. Kan tadi sudah sepakat kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan, hambanya sang Bapa. Makanya kan Yesus berkata kan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Orang-orang yang berseru kepada Yesus Tuhan itu justru diusir oleh Yesus pada akhir zaman nanti. Oke, kita tutup. Kalau abang berkata seperti itu, ya gimana lagi bang ya? Soalnya Roh Kudus banyak kepada saya enggak terlalu tapi intinya gini bang ya, saya closing statement ya. Kalau pemikiran di kami bang ya, kasih yang diajarkan Yesus Kristus. Saya masuk ke room seperti ini ya, belajar. Saya malu bang ya, abang lebih pintar dari saya, itu akan saya tingkatkan untuk mempelajari iman saya sendiri, dan saya akan membaca Bible lebih banyak. Itu aja yang saya ambil hikmahnya, itu aja. Terima kasih. Baik, kasih itu betul ajaran Yesus. Bahkan itu juga perkataan Yesus. Apa Yesus katakan? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yesus tidak mengajarkan dengan segenap kenyamananmu. Bukan. Dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu. Itu Yesus pesannya begitu. Makanya sebelum mengucapkan itu dia berkata, dengarlah wahai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Nah, kalau Yesus sudah mengatakan demikian, ya sudah, ikuti, terima dengan segenap hatimu, bukan dengan segenap kenyamananmu, dengan akal budimu. Oke bang, gini bang ya, kata Allah, aku bilang Allah, dia bilang di sini. Itu kalau di kami di kekristenan itu bukan nama Tuhan, tapi pangkat bang. Iya, itu penyesatan yang luar biasa, Bang. Saya tahu itu. Betul. Itu kelicikan LAI yang membuat umat Islam selalu terpancing untuk beremosi karena dia melanggar kaidah bahasa, memporak-porandakan Tuhan yang disucikan oleh umat Islam. Udah nggak usah dijelasin lagi lah. Nanti saya agak tensi juga nanti ini bahas kayak gini. Kalau aku bilang Tuhan tuh dia pun nggak ngerti. Payah tuh jelaskan. Aku tahu itu. Makanya nggak usah diulang-ulang kayak gitu. Kau bilang pangkat, justru ketika kau berkata seperti itu, malah kau sedang menyakiti hati kami. Ku bilang dia tuh itu tadi, kau nggak ngerti. Ku bilang dia tuh itu tadi. Rano. Masuk dari apa Rano? Dia ini di depan saya ada Alkitab bang ya, ada Alkitab ya.
di kejadian. Nah, Iya. Ku bilang dia itu Tuhan juga itu. dubbing. Pak Rano, suaranya mantul-mantul Pak Rano. Mantap kan? Mantap lagi, mantul-mantul ini doubling juga. Pak Rano Dia benerin dulu aja Tuhan. ya perangkatnya ya, mohon maaf ya. Iya. Nah, apa Pak Raja coba? Apa yang mau Anda sampaikan? Gini Bang ya, ini saya ada kitab di depan saya kejadiannya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saya ambil kitab yang berbahasa daerah saya. Namanya Ya. bukan Allah Bang, Debata. Saya orang Batak kebetulan ya. Debata di situ. Jadi bahasa Batak itu kan dari Batak dari Jerman ke Batak Bang ya. Jadi kata Allah di sini aku bilang, mungkin mohon maaf aku bilang Bang ya, mungkin yang mentranslitkan dulu bahasa waktu itu ya orang Islam Bang. Jadi dia menyebut Tuhan itu, sesembahan itu ya Allah gitu. Ini yang perlu nanti diklarifikasi gitu loh Bang. Lah Kalau- ini udah berapa ratus tahun Bang. Kalau Anda mau menyalahkan dulu pertama kali menerjemahkan umat Islam walaupun pembuktiannya itu juga dipertanyakan. Ini kenapa nggak diganti-ganti? Itu kata Yesus sudah diganti, kata Nabi Isa sudah diganti, terus kata Ka'bah juga sudah dihilangkan. Kenapa kata Allah masih didiamkan begitu saja? Ini orang Kristen. Ya seorang Kristen Bang. Konsisten dong Pak. Kalau tahu itu dulu yang menerjemahkan umat Islam, ya udah benerin. Kan udah berapa kali direvisi. Ya jangan ke saya lah Bang. Ya udah makanya saya bilang tadi udah nggak usah sok menjelaskan kata Allah lagi udah. Jangan kau katakan Allah buat kami itu gelar. Itu sama aja Anda itu lagi nyakitin orang. Oke, gini Bang. Kesepakatan di sini Bang ya dalam arti apa? Kami tidak tahu nama Tuhan kami sebelum ada Yesus Kristus. Jadi kami penegasannya di sini supaya kami tidak bingung. Nama Tuhan adalah Yesus Kristus. Di situ loh Bang. Penjelasan dari kekristenan itu aja Bang. Ya Supaya iya kami udah tidak bingung. makanya ngapain Gitu, juga ngambil kata Allah kalau gitu. Kalau nggak tahu Tuhannya jangan ngambil punya Tuhan orang lain kan gitu. Aku kira resapan bahasa Bang ya. Kata-kata itu kan Bukan, bahasa udah dari. ada kaidah bahasanya juga udah ada. Ya oke lah Bang, kalau umpamanya di situ hitungannya masalah bahasa ya yang bertanggung jawab kan yang penerjemahnya Bang, bukan saya gitu loh. Ya betul, betul saya bilang penerjemah yang bertanggung jawab. Nih contoh ya. Nih, ini bukti orang-orang Anda itu tidak konsisten. Saya bilang begini, yang tadi saya sampaikan ya. Ada yang mengatakan contoh nih. Di sini ya, contoh di dalam TB dikatakan, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan yang Esa. Di ayat lain dikatakan, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini ayatnya udah beda lagi. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di sini dikatakan, Allah Tuhan kita, ialah Tuhan yang Esa. Coba, satu ayat aja, ini udah nggak punya pendirian. Satu mengatakan, Tuhan Allah kita, yang satu mengatakan, Allah Tuhan kita. Yang benar yang mana coba? Ini padahal kitab ada sendiri loh. Kita kembali ke bahasa Tuhan Bang ya. Tuhan itu berarti Nggak usah kesesaatan. kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Nggak, Ini harus padahal lanjut satu gitu, Bang. ayat diterjemahkan beda tahun udah beda posisi. Coba, ini bukti nggak konsistennya ini. Anda tadi memaksa membahas ini, saya sudah bilang jangan bahas ke sini, Bang. Nanti saya kepancing karena kebotolan penerjemah yang seenaknya menempatkan kata Allah. Nih, satu ayat mengatakan Tuhan Allah kita. Ini buat umat Islam ini udah salah secara kaidah bahasa. Oke? Di sini ada mengatakan Tuhan Allah kita. Mari kita lihat versi terjemahan lain. Yang satu lagi mengatakan Allah Tuhan kita. Coba. Ini padahal punya LAI semua. Saya tanya sama abang deh, jujur. Ini penerjemahan yang benar yang mana?
Saya kurang terlalu paham bang ya, soalnya di dalam Nah, rumah itu dia saya makanya. beribadah pakai bahasa daerah bang, jarang saya pakai bahasa Indonesia gitu. Itu dia makanya saya Kata-kata bilang Allah, tadi, kata-kata janganlah Allah kau singgung bahas ke tidak sini. pernah saya pakai kehidupan saya sehari-hari bang, jarang dan tidak pernah. Anda tadi berstatement mengatakan buat kami Allah itu gelar. Itu Anda memancing kami membahas ini. Bang, Dan Allah sama pernyataan Allah Anda itu beda bang. tidak Abang, punya abang, abang landasan kasih yang dulu bahasa sangat bang. Gini bang ya. benar. Itu nggak ada Allah, landasannya. Itu kacau, amburadul. gini bang ya, Itu klarifikasi pernyataan dulu. yang tidak bisa ditanggungjawabkan. Anda hanya ingin menyakiti umat Islam dengan cara yang halus. Saya akan buktikan di sini pertanggungjawaban perkataan Anda. Kitab Anda sendiri pun di sini menerjemahkan amburadul. Yang satu mengatakan Allah Tuhan kita, yang satu mengatakan Tuhan Allah kita. Apa maksudnya coba kayak gini? Ya kembali yang penerjemah bang. Ya makanya udah, engkau tidak boleh berstatement kalau Anda katakan buat kami Allah itu gelar. Oke. Kita tutup bang ya pembicaraan ini, besok kita kerja. Jadi aku bilang apa? Ya, Terima kita kasih. tutup pembahasannya. Terima kasih ya Bang ya. Terima kasih bang ya. Ya, dalam terima arti kasih apa? udah. Siap. Kita Oke. Dibawa aja udah. Saya udah bilang berkali-kali dari tadi, udahlah. Tiba-tiba lagi dibahas kagak, berani mengatakan buat kami Allah itu gelar. Mancing lagi nih. Beneran. Nggak peduli saya suara udah habis. Ini coba yang Kristen deh, yang Kristen coba jujur di sini. Kenapa turun? Baru mau ditanya. Coba. Yang gelar yang mana? Ini ya, satu ayat aja. Terjemahannya itu nggak konsisten loh. Yang satu dikatakan Allah itu Tuhan. Yang satu dikatakan Tuhan itu Allah. Apa coba? Allah Tuhan kita. Yang satu Tuhan Allah kita. Padahal masih satu ayat ini. Belum kita bahas tentang data, tentang dari segi dari kamusnya gitu loh. Baik KBBI, bahasa Arab atau bahasa yang lain. Itu udah enak-enak diskusi dengan senangnya, santainya ngomong, buat kami Allah itu gelar. Yuh, mancing lagi nih. Kesel saya itu kalau udah berani kayak gitu terus terang. Mohon maaf ya. Mohon maaf lah kawan Kristen. Udahlah. Kalau memang udah tahu lah Anda itu nggak punya pegangan yang kuat. Kalau mau menggunakan kata Allah. Jangan sosokan membela. Udah gitu malah berani mengatakan. Lagi di temanya juga lagi bukan itu. Tiba-tiba bilang. Buat kami Allah itu gelar. Belum lagi kalau kita buka ayatnya lagi tuh yang Keluaran 12 nomor 12. Yang bikin geram itu. Seenaknya menempatkan kata Allah sembarangan. Ya begitulah kawan-kawan ya. Berat. Silakan host ngobrol sama panitia surga tuh. Siap, Pak Didit. Minta kunci serepnya sama dia tuh. Pak Didit, monitor Pak Didit. Iya mas, monitor mas. Mana gimana? Siap. Dalam. Gimana Pak Didit? Ketiduran tadi. Sampai mana tadi? Ketiduran Pak. Belum tuanya. Weh, Pak Didit ketiduran Pak. Pak Didit Ini soal dari apa tadi ini? kemana aja? Tidur mas. Ya, sebentar. Betul ya, ini kawan-kawan dari kemarin kita sudah memikirkan akhirnya apa. Kita akan, ini lagi dibentuk ya formulasinya gimana baiknya. Kita minta dukungan juga. Karena begini, izin saya potong dulu ya host ya. Saya terus terang begini ya. Lanjut, Ini informasi akurat karena saya sendiri juga yang bilang. Saya ingat kemarin kita ngobrol dengan para ulama, dengan para kiai terus terang aja bahwa
kalau para ulama tahu betul Allah itu nama Tuhan, betul tahu. Bahkan di dalam kitab misal Al-Muqaddas yang kitab Perjanjian Baru gitu ya, yang digunakan dalam bahasa Arab. Mereka tahu benar itu ada kata Allah benar dan itu ditempatkan pada tempatnya. Dan para ulama yang tidak membaca Bible apalagi terjemahan bahasa Indonesia menganggap semua baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi begitu saya sampaikan bilang begini, di dalam Kristen bahasa Indonesia yang menggunakan kata Allah, mereka ambil dari Al-Quran, lalu digunakan di dalam kitabnya, ditempatkan dengan sembarangan para kiai, saya bilang. Kenapa di situ saya bilang sembarangan? Karena ada satu ayat untuk berhala pun berhala, tapi menggunakan kata Allah. Dan kata Allah yang dijadikan berhala itu diberi hukuman, dibasmi. Apa itu tidak menyakitkan? Para kiai pun kaget. Kiai kaget. Masa iya begitu? Kalau begitu memang serampangan mereka menggunakan kata Allah. Nah, sehingga kemarin pun kita bahas, ngobrol, kita mau cari formulanya. Insya Allah kalau memang ada waktu ditakdirkan oleh Allah, kita membuka ruang, ayo kita diskusi ilmiah dengan pihak LAI tentang kata Allah itu. Mengapa engkau menggunakan kata Allah dengan sembarangan? Kaidahnya dari mana engkau ambil? Umat Islam kemarin akan membuat sebuah gagasan. Insya Allah juga kami dari Yayasan Apologet Islam Indonesia akan membahas ya, dikonsentrasikan membahas ini dan mengajak dari pihak LAI, Pak Anwar Chen atau siapapun mereka yang ada di dalamnya, ayo kita diskusi tentang kata Allah ini. Mengapa engkau gunakan dan mengapa engkau hinakan itu? Nah, begitu. Semoga ada umur dan kesempatan ya. Lanjut silakan. Amin. Parano. Oh, Parano. Parano monitor. Parano. Udah Lagi turun. syuting itu. Kalau naik, Bang Rano, disapa, jawab. Nggak jawab, saya turunin. Mungkin lagi syuting itu, Mas. Sidul anak sekolahan. Oh iya, 7. masalahnya dia naik. Pak Didit, Ya, pasti gimana kan Mas? monitor. Masih Mas? Enggak, maksudnya dia kan naik tadi, harusnya kan monitor. Disapa kan harusnya monitor kan? Harusnya. Kan begitu ya? Harusnya. Betul. Kalau pakai logika. Kan gitu. Ya. Saya usul sama Ustadz Alif, coba dilakukan class action aja Ustadz. Artinya yang punya otoritas di keislaman melakukan class action atau sue kepada LAI, kan begitu. Atau yang punya otoritas keislaman coba bicara dengan yang punya otoritas kekristenan. Itu usul aja sih kalau saya. Lah itu kan tadi saya bilang Pak. Bahkan begini ya Pak ya. Bukan hanya umat Islam. Sekian banyak orang Kristen pun mengusulkan itu dihapus kata itu. Ini bukan hanya umat Islam. Iya. Bahkan saya Betul. pernah dengar itu Pak Yakub Sulistyo dan beberapa nama orang petinggi di kekristenan lain. Mereka mengusulkan menghapus kata Allah di terjemahan LAI. Aduh, Waduh, kesampar piringnya. Tuh, ada yang pecah piring. waduh, kucing. Lanjut. Jadi gitu kalau saya untuk memperpendek polemik begitu aja Rat. Dilakukan class action atau tuntutan kepada LAI untuk menghapus bahwa itu otoritas Islam. Artinya mungkin dengan membawa kaidah bahasa, dengan membawa kamus-kamus Oxford misalnya kan kalau di kamus kan jelas ya kalau Allah itu kan sesembahan orang Muslim kan begitu ya. Mungkin dilakukan class action aja Tat, supaya tidak terjadi polemik kan begitu. Jadi kan apa ya, lebih jelas gitu loh. Soalnya kalau berkepanjangan juga kasihan yang awam ya, nanti pada bingung. Itu aja sih kalau saya.
Iya Pak, tadi kan saya udah bilang itu Pak. Ya monggo dilakukan aja, saya dukung Mas. Saya dukung Tat. Jadi menurut saya langkah konkretnya itu lebih oke daripada kita berpolemik di media sosial malah membuat tambah Gini, bingung. Kan bukan begitu ya? hanya loh Pak ini gimana? Bukan hanya umat Islam, dari pihak internal Kristen sendiri pun sudah berkali-kali mengusulkan. Iya, artinya saya nggak mau itu, saya nggak ngeyel. Cuman maksud saya dibuat langkah konkretnya, misalnya MUI atau apa yang punya otoritas di Islam membuat tuntutan resmi atau class action ataupun apalah kepada LAI misalnya pihak MUI membuat copyright atau apa gitu kan. Artinya kan itu kan sebenarnya masalah yang apa ya? Diputuskan aja lah, dilangkahkan konkret aja lah. Jangan berpolemik di media sosial. Karena nggak ada solusi nanti. Itu Tat, usul saya Tat. Usul diterima. Berarti Pak Didit juga setuju ya, sepakat ya Pak Didit ya? Oh setuju, saya sepakat loh. Mau diganti apapun selama itu tidak melanggar doktrin dasar kekristenan, saya sih setuju aja ya. Hmm. Mau diganti misalnya, udah diganti teos, balik lagi gitu kan. Atau diganti termos, atau diganti apa, silahkan lah. Karena itu tidak akan merubah Tuhan saya, tidak akan mengubah itu. Cuman itu kan lebih baik, artinya menyelesaikan polemik. Karena Iya, saya melihatnya itu sebagai suatu polemik, kan begitu ya. betul. Kalau saya sendiri kalau disuruh tanda tangan saya. Hmm. Dan itu Nanti sebenarnya tinggal, tidak nggak mengganggu keyakinan teman-teman Kristen iya, bahwa betul. ketika penggunaan itu salah, ya Ya harus misalnya kan diganti. Terus nanti Pak akan Didit harus muncul. masuk Islam, bukan gitu? Ya kan Enggak, gitu. misalnya kan nanti akan muncul. Nanti dari Mm-mm. otoritas gereja Kristen kan akan muncul ya. Ya kita kan sebagai umat, ya kita mengikuti apa kata otoritas saja kan begitu. Betul, Itu kalau betul, saya lo ya. betul. Dan sebenarnya udah dari dulu Pak Didit, udah dari dulu yang kita mau kan seperti itu. Dimana semuanya harus diubah kan gitu ya. Diubah terus dari kata Allah itu diganti. Jadi kata Theos itu. Ya betul. Ya Tapi di bukti. TB2 Pak Didit, di TB2, Ya. di TB2 itu diganti kata Allah jadi ilah Oh ya. gitu. Pak. Ya. Tapi mungkin kan maknanya nggak sama persis ya. Karena ilah itu kan artinya sembahan kan gitu kan. Ya, sesembahan. Jadi mungkin Tapi nanti tapi perlu masih ada bau-bau, masih ada bau-bau itunya Pak Didit. Ngerti enggak bau apa maksudnya? itu? Itu masih ada bau-bau keislaminya. Oh ya, seperti Karena misalnya iya, karena ilah itu bukan mengarah ke original teks dari ya, PB kan. artinya Kalau PB misalnya kan kembalikan aja ke original text. Apakah ke betul, betul, teos, apakah ke apapun lah. Kalau Alkitab misalnya berbau-bau Muslim ya suruh ganti Bible gitu kan beres betul, loh. Karena betul. kan masalah itu namanya Alkitab apa Bible kan kalau saya lo ya, kalau saya ya Mm-mm. itu nggak akan menyelamatkan saya Mas. Iya, Mau diganti Bible pun kita oke-oke aja kok. betul. Kalau saya Karena begitu. karena sampul di Indonesia kan Alkitab. Nah, saya pernah tanya Pak Didit, saya pernah tanya sama teman-teman Kristen bahwa andai kata Alkitab yang kau pegang sekarang, kau bawa Hmm. ke Amerika atau kemanapun itu, dan kau tanya kepada orang Muslim atau orang Islam, Hmm. nah kira-kira yang dia pegang ini, teman Kristen ini, menurut mereka, apakah Al-Quran atau Bible?
Oh, saya tidak pernah membuat studi komparasi soal itu dan memang Saya tanya sama teman-teman Kristen itu hari kan. ya mungkin Gitu saya yang tanya. ditanya juga nggak kompeten juga ya, apalagi saya kan secara linguistik saya juga nggak kompeten untuk mengomentari itu. Iya, karena dari linguistiknya Alkitab itu nama lain dengan Al-Quran. Apalagi Iya. kalau orang tahu kan, orang tahu kaidah bahasa Arab. Dia Ya. baca sampulnya Alkitab, wah Al-Quran. Ternyata pas dibuka sampulnya, wah kok ada Yohanes? Saya nggak tahu ya kalau perbandingannya. Kalau Quran itu artinya apa tuh, Mas? Quran itu bacaan bukan? Kenapa Pak Didit? Quran itu terjemahan bebasnya apa sih, Mas? Quran. Terjemahan Iya, bebasnya apa? kalau Bacaan Quran bukan? itu memang asli mushafnya bahasa Arab. Bukan. Kalau dari nama lain Quran itu banyak. Terjemahan bebasnya Quran itu apa? Apanya Pak Didit? Terjemahan bebasnya Quran itu apa? Quran. Bacaan. Kalau terjemahan bebasnya kitab itu apa? Terjemahan ya tergantung. Oh, bisa gitu ya?